Hai 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 hello. Apa kabar semua? Yuk yuk, kita masih tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Masih tentang cerita atau dongeng. Nah, kali ini kita akan memberikan pendapat dan mempelajari lagi lebih dalam apa saja sih yang ada dalam cerita atau dongeng. Nah, simak baik-baik video pembelajaran ini ya. Yuk, kita mulai menyimak materinya. Sebelum memberikan pendapat pribadi tentang cerita atau dongeng, kita perlu membaca cerita atau dongeng dengan cermat terlebih dahulu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada tokoh, alur, latar, dan sudut pandang. Banyak juga ya yang harus kita pelajari, apalagi cerita atau dongeng di dalam buku itu sangat banyak. Tenang, kita akan bahas satu persatu supaya kita bisa lebih paham. Yuk, kita ke materi berikutnya. Next, ada apa saja sih yang harus kita perhatikan kalau tadi kita belajar tentang tokoh, alur, latar, dan sudut pandang. Nah, sekarang kita akan mendalami sebenarnya apa saja sih yang harus kita ketahui tentang tokoh dan alur. Nah, yang pertama kita akan bercerita tentang tokoh. Nah, tokoh ini seperti yang kalau kalian baca dalam cerita, ternyata ada yang baik, ada yang jahat. Nah, itu adalah berbagai macam karakter tokoh yang ada dalam cerita. Yang pertama ada tokoh protagonis, tokoh yang membawakan sifat baik. Sedangkan tokoh antagonis yaitu tokoh yang membawa watak atau memperlihatkan sifat-sifat yang jahat atau tidak baik. Kemudian ada tokoh tritagonis. Biasanya tokoh tritagonis ini adalah tokoh penengah antara yang baik dan yang tidak baik atau yang jahat, supaya tokoh ini lebih menenangkan, lebih bijak, seperti itu ya. Nah, kalau tadi tokoh, sekarang kita membahas tentang alur. Alur itu apa sih? Nah, kalau di materi yang lalu, kita harus memperhatikan peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Nah, kalau alur, rangkaian beberapa peristiwa dalam cerita atau dongeng atau fiksi yang dijalin dalam hubungan sebab akibat. Nah, berdasarkan urutan peristiwa, alur dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama alur maju atau normal. Nah, alur maju atau normal ini adalah peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian. Jadi dari awal cerita sampai akhir cerita, alurnya terus maju. Contohnya, kalau di awal cerita, ceritanya tentang pagi-pagi bangun tidur, maka cerita akhirnya adalah ketika tokoh itu sudah tidur kembali di malam hari. Jadi alurnya sesuai dengan urutan waktu. Misalnya pagi, siang, malam, atau kemarin, hari ini, dan besok. Gitu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Seperti itu ya, jadi alurnya maju. Nah, yang kedua ada alur mundur atau sorot balik, yaitu rangkaian peristiwa cerita yang bergerak mundur. Nah, biasanya cerita-cerita ini adalah cerita-cerita sejarah. Jadi, kita akan dibawa ke masa lalu untuk mengingat kembali sejarah-sejarah atau cerita-cerita yang sudah lampau. Misalnya,
peristiwa tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, kita kan tahu kalau kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus 1945. Nah, kita diajak yuk kita kembali ke masa lalu untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, itu artinya alur mundur, atau misalnya tidak hanya peristiwa sejarah, tapi juga misalnya kehidupan dari tokoh, tetapi mulai dari yang dulu, misalnya bercerita tentang masa kecil. Nah, kalau masa kecil, kalau tokohnya sudah dewasa kan kita diajak ke waktu yang masa lalu atau kita bergerak mundur. Nah, ada yang ketiga, alur maju mundur atau campuran. Nah, biasanya ini ada di dalam cerita yang akan didramakan atau dibuat film, atau misalnya cerita-cerita novel ya, atau misalnya cerita-cerita dongeng yang memang alurnya maju mundur. Misalnya sekarang kita membicarakan masa kini, tiba-tiba kita mau ke masa yang lalu atau peristiwa yang sudah lalu. Kemudian tiba-tiba di tengah cerita kita diminta untuk menceritakan masa depan. Berarti kan alurnya tadinya mundur sekarang maju, kemudian nanti mundur lagi, maju lagi. Nah, itu alurnya campuran. Oke. Selain dari tokoh dan alur, kita juga bisa mempelajari tentang latar dan sudut pandang. Apa sih itu latar? Latar adalah keterangan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi dalam cerita. Nah, latar ini ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Seperti namanya, kalau latar tempat ya tempat kejadian, kalau latar waktu ya waktu terjadinya, kalau latar suasana kira-kira ceritanya itu memberikan nuansa apa? Apakah menegangkan, apakah lucu, apakah bahagia? Seperti itu ya. Kemudian di sini ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini yaitu bagaimana posisi pengarang mau membawakan cerita. Nah, biasanya ada 2, berperan langsung sebagai tokoh atau pihak ketiga yang menjadi pengamat. Maksudnya apa sih? Nah, yang pertama adalah kalau kita mengarang suatu cerita, misalnya mengarang tentang kehidupan tokoh. Nah, kita kan bisa berperan langsung menjadi tokoh di dalam cerita, misalnya tentang aku di masa depan. Nah, kalau siapa yang menceritakan aku ya kita sendiri kan. Nah, berarti kan kita berperan sebagai tokoh di dalam cerita. Atau kita menjadi pengamat atau pihak ketiga. Biasanya ini seperti sejarah. Kita kan kejadiannya sudah terjadi nih, tetapi kita harus memberikan pendapat atau menjadi pengamat dari cerita. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Misalnya pada saat kemerdekaan yang lalu kita berperan menjadi pengamat kan, karena kemerdekaannya sudah terjadi. Nah, kalau kita mau memberikan pendapat berarti apa saja sih yang harus dilakukan oleh generasi muda di masa sekarang dan di masa depan untuk mensyukuri kemerdekaan yang sudah dialami Indonesia selama kurang lebih misalnya 70 tahun lebih atau 80 tahun lebih atau 90 tahun lebih. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kalian sudah lebih memahami tentang tokoh, alur, latar, dan sudut pandang dari pengarang. Nah, bagaimana sih kita bisa memberikan pendapat? Nah, bagaimana kita memberikan pendapat? Kita memperhatikan 4 hal yang tadi kita perhatikan. Nah, biasanya sudut pandang kita tidak jauh dari sudut pandang pengarang dalam membawakan cerita. Jadi, pelajari dengan baik-baik supaya kita dapat menyampaikan pesan moral, kemudian menceritakan tentang tokoh, alur, latar, dan sudut pandang supaya kita bisa lebih memahami cerita. Oke. Oke deh, sampai sini dulu materi bahasa Indonesia
tentang mengungkapkan pendapat dan mengetahui lebih dalam apa yang terdapat di dalam cerita atau dongeng. Nah, meskipun materi kali ini cukup banyak, coba dibaca kembali kalau tidak paham dan disimak kembali penjelasan yang ada di dalam materi. Sampai jumpa di materi bahasa Indonesia selanjutnya. Bye bye. Semangat belajar ya. Dah.